Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas saat ini mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang prasarana lalu lintas jalan, teknik sarana dan angkutan, keselamatan LLAJ, dan pelayanan terminal, yang merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Terwujudnya keselamatan lalu lintas di Kabupaten Banyumas dengan menciptakan pelayanan bidang lalu lintas dan angkutan, menyediakan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai, meningkatkan kualitas kelaikan bagi kendaraan wajib uji yang aman serta meningkatkan kualitas sumber daya aparatur perhubungan yang profesional. Banyak program pelayanan langsung yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Sarana angkutan umum merupakan salah satu dari urat nadi perekonomian, serta penunjang pembangunan bidang lainnya. Transportasi umum ini melayani mobilitas masyarakat dan sumber daya lainnya, yang pada akhirnya akan membuat ekonomi tumbuh. Pemkab Banyumas sempat menghentikan sementara waktu operasional Bus Trans Banyumas program By the Service dari Kementerian Perhubungan. Pembenahan terus dilakukan selama Bus Trans Banyumas berhenti beroperasi, mulai dari pembenahan manajemen lelang hingga pembenahan ritase bus pada koridor tertentu dan pemeliharaan bus secara rutin. Setelah berhenti beroperasi sejak awal Januari tahun 2022, Bus Trans Banyumas akan kembali beroperasi pada hari Minggu tanggal 16 Januari tahun 2022. Pengoperasian bus masih gratis. Masyarakat hanya perlu menunjukkan kartu non-tunai untuk naik bus. Di bulan Januari tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas juga akan mengoperasionalkan kembali bus sekolah. Hal ini sejalan dengan dimulainya lagi pembelajaran tatap muka secara penuh untuk anak-anak sekolah. Bus yang beroperasi untuk rute koridor 1 Kemawi Banyumas dan menambah koridor 2 Binangun Banyumas, disiapkan untuk memfasilitasi anak-anak sekolah yang tidak tersentuh angkutan umum. Adapun sarana angkutan wisata, 2 perahu milik Paguyuban Masyarakat Pariwisata Serayu akan segera berlayar dari Dermaga Tambak Negara, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas Minggu tanggal 16 Januari tahun 2022. Launching 2 perahu di Dermaga Tambak Negara tersebut diharapkan mampu mendorong dan memfasilitasi berkembangnya angkutan Serayu Banyumas. Angsamas diketahui sebagai angkutan dengan perahu yang melintas di Sungai Serayu. Pada bulan Mei tahun 2022, moda angkutan massal Bus Trans Banyumas, kini jadi angkutan primadona warga Purwokerto dan sekitarnya. Bus Trans Banyumas sedikitnya mengangkut 4.500 hingga 5.000 penumpang per harinya di 3 koridor yang dioperasikan. Angka tersebut, bahkan menjadi yang tertinggi dibandingkan seluruh moda serupa yang ada di Indonesia. Keterisian penumpang di Trans Banyumas tertinggi di Indonesia hingga menyentuh angka 51%. Pada bulan Juni di pertengahan tahun 2022, Pemkab Banyumas melalui Dinas Perhubungan, menyediakan beberapa armada bus wisata gratis. Rute bus wisata gratis tersebut, bahkan melewati 9 objek wisata pilihan di Banyumas. Bus wisata gratis dioperasikan melalui 4 koridor. Masyarakat yang hendak menumpang bus wisata gratis tersebut bisa langsung memesan tiket di tempat pemberhentian atau memesan dan booking terintegrasi melalui aplikasi Dolan Banyumas. Lalu, guna menumbuhkan ketertiban dan kedisiplinan dalam berlalu lintas, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas mengenalkan rambu lalu lintas sejak dini ke anak-anak usia sekolah. Dinas Perhubungan memberikan edukasi tentang keselamatan berlalu lintas dan fasilitas perlengkapan jalan kepada para siswa. Kegiatan pengenalan fasilitas perlengkapan jalan kepada siswa-siswi taman kanak-kanak dan sekolah dasar merupakan hal rutin yang dijalankan Dinas Perhubungan. Para siswa dikenalkan tentang pentingnya mengenal rambu-rambu lalu lintas dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya. Tujuannya supaya para siswa mengetahui fungsi-fungsi fasilitas perlengkapan jalan dan pentingnya disiplin berlalu lintas di jalan raya. Dengan begitu, harapannya tidak terjadi kecelakaan akibat tidak dipatuhinya rambu-rambu lalu lintas. Bulan September tahun 2022, sejak beroperasi akhir tahun 2021 lalu, Bus Trans Banyumas menduduki performa tertinggi se-Indonesia karena load factor yang tinggi serta rendahnya pelanggaran. Kementerian Perhubungan mengapresiasi pengoperasian Trans Banyumas dan dalam evaluasi menjadi yang terbaik. Penilaiannya mulai dari tingkat kepatuhan, load factor, rendahnya pelanggaran serta kondusivitas wilayah. Dinas Perhubungan rutin melakukan evaluasi untuk Trans Banyumas. Hasil evaluasi ini mampu mendongkrak load faktor koridor 3 dari yang semula rata-rata hanya 40–50%, meningkat menjadi 60%. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi pasca pandemi.
Salah satunya adalah sektor pariwisata. Potensi Sungai Serayu sangat besar, serta bisa dimanfaatkan beragam cara. Dalam hal ini, Banyumas sudah memulainya dengan meluncurkan angkutan Serayu Banyumas. Geliat wisata Sungai Serayu semakin terangkat dengan inovasi yang dilakukan Dinas Perhubungan melalui program Angkutan Serayu Banyumas. Dari rencana pembangunan 5 dermaga di Sungai Serayu sesuai dengan kajian prasarana Sungai Serayu dari Kementerian Perhubungan, saat ini sudah terrealisasi 2 dermaga dan ada 5 kapal yang beroperasi. Meskipun baru ada 2 dermaga, namun inovasi Dinas Perhubungan Banyumas sudah berhasil menggeliatkan keramaian di wilayah Sungai Serayu. Masyarakat cukup meminati wisata susur sungai, terlebih saat akhir pekan. Dermaga Papringan juga memiliki sentra batik yang merupakan hasil produksi dari UMKM setempat. Sungai Serayu juga menyimpan banyak potensi, termasuk keindahan sekitarnya yang bisa menarik wisatawan. Lalu terkait pengembangan dan pemeliharaan prasarana, Jalan Bung Karno Purwokerto akan dipasangi lampu penerangan jalan umum. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas telah melaksanakan pengukuran lapangan awal pekerjaan dengan pihak penyedia jasa untuk pemasangan LPJU baru di Jalan Bung Karno. Pengukuran awal pekerjaan tersebut bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara desain perencanaan dengan kondisi aktual di lapangan saat pekerjaan akan dimulai. Adapun, bus pariwisata gratis Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan beroperasi hingga malam hari mulai tanggal 26 November tahun 2022. Hal itu guna mengakomodir kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi ke tempat wisata. Berdasarkan hasil evaluasi, banyak masyarakat yang mengunjungi objek wisata Menara Teratai dan alun-alun Banyumas pada malam hari. Sehingga, akan diganti jam operasional 2 bus pariwisata menjadi sore hingga malam hari. Dinas Perhubungan mencoba berinovasi dengan mengubah jam operasional 2 bus pariwisata supaya bisa melayani penumpang pada malam hari. Harapannya kunjungan wisata di Banyumas akan terdongkrak dan masyarakat yang hendak berwisata juga terlayani dari sisi angkutan serta menggunakan moda transportasi yang aman dan nyaman. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas terus berupaya untuk meningkatkan layanan transportasi di semua lini. Salah satunya, kebutuhan transportasi anak-anak sekolah di daerah pinggiran yang tidak terjangkau angkutan umum. Saat ini sudah ada 4 bus sekolah yang beroperasi dan menjangkau 3 kecamatan. Untuk memperluas layanan, Dishub tahun ini mengajukan penambahan armada karena masih banyak wilayah pinggiran yang belum ada angkudes. Tujuan dari pengoperasian bus sekolah untuk meningkatkan koneksivitas di wilayah terpencil, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian sekaligus tanggung jawab Dishub Kabupaten Banyumas terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak. Sepanjang tahun 2022 berbagai kegiatan Dishub Banyumas, dari kegiatan rutin hingga program-program inovasi sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Mulai dari bus Trans Banyumas, bus sekolah gratis, bus wisata gratis hingga angkutan Sungai Angsamas, serta kegiatan rutin seperti penambahan ataupun pemeliharaan lampu penerangan jalan umum, LPJU, penertiban pembinaan parkir liar, pemenuhan rambu dan marka jalan yang selalu rutin melakukan evaluasi, sehingga kebutuhan rambu pada satu titik tertentu akan direspon dengan cepat. Dinas Perhubungan akan tetap berupaya semaksimal mungkin dan berupaya yang terbaik untuk terwujudnya keselamatan lalu lintas di Kabupaten Banyumas dengan menyediakan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai.